Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi dengan pelajaran desain produk. Kali ini kita akan belajar tentang prinsip desain dan metode desain. Silahkan perhatikan penjelasan dari Ibu. Kali ini desain produk kita akan belajar tentang proses desain. Ya, langsung saja. Proses desain menurut Archer. Yang pertama adalah programming. Yang kedua pengumpulan data, kemudian analisis, sintesis, pengembangan, dan komunikasi. Kemudian penjelasannya, ya. Dari proses perancangan tersebut, Archer mengidentifikasi 6 jenis kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, programming, menetapkan isu yang penting, mengajukan tindakan dengan pengumpulan data. Jadi, programming itu menetapkan masalahnya itu apa, ya. Rumusan masalahnya itu apa, kemudian tindakannya yaitu dengan mengumpulkan pengumpulan data. Nah, setelah pengumpulan data, kemudian kita mengklasifikasikan, membagi, memilah. Setelah diklasifikasikan, kemudian menyimpan data tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga adalah analisis, mengidentifikasi submasalah. Analisis itu mengidentifikasi submasalah. Kemudian sintesis, menyiapkan garis besar rancangan. Yang berikutnya, pengembangan prototipe rancangan. Ya. Kemudian mengkomunikasikan, menyiapkan dokumen manufakturnya. Nah, contohnya gimana? Nah, berikut ya contohnya. Misalnya kita membuat tas anak gitu ya. Dari membuat tas anak ini, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah mengumpulkan data. Nah, bisa melakukan proses penggalian data misalnya dengan wawancara dan pengamatan. Yang diwawancara siapa? Pas anak-anak tentunya anak-anak yang diwawancara. Kesukaannya apa? Warnanya apa? Animasi yang disukai apa? Dalam kartun yang disukai apa? Seperti itu. Ya. Kemudian setelah ada wawancara dan pengamatan, ini dianalisa. Dianalisa dengan cara menyimpulkan dari hasil wawancara. Hasil wawancara kemudian disimpulkan. Ini namanya analisa. Kemudian yang berikut menyiapkan garis besar rancangan. Merancang secara global dengan batasan-batasan berdasarkan data yang didapat. Kemudian yang berikutnya pengembangan. Memulai merancang alternatif bentuk berdasarkan dengan acuan pada garis besar rancangan. Kembangkan. Kemudian yang berikutnya mempresentasikan hasil rancangan tersebut. Ini proses desain menurut Archer. Nah, kita beralih lagi ke yang berikutnya, metode desain. Setelah kita tahu proses desain, kemudian kita melakukan metode desain. Ya. Metode itu apa? Metode itu adalah cara yang dilakukan oleh desainer untuk menghasilkan suatu karya desain. Ya. Nah, di sini ada beberapa cara yang umum dilakukan oleh seorang desainer. Yang pertama, explosing, yaitu mencari inspirasi dengan berpikir secara kritis untuk menghasilkan suatu desain yang belum pernah diciptakan. Ya, jadi kita menciptakan sesuatu desain, misalnya desain kursi atau desain rumah, desain apapun itu yang belum pernah diciptakan di suatu negara atau di dunia. Ya. Nah, kemudian redefining, yaitu mengolah kembali suatu desain agar menjadi bentuk yang berbeda dan menjadi lebih baik. Misalnya ada mobil kuno dicat kembali atau motor kuno dicat kembali, kemudian permak lagi. Nah, itu jadi motor jadi lebih bagus, lebih kelihatan mewah. Nah, itu yang dinamakan dengan redefining. Kemudian managing, menciptakan desain secara berkelanjutan dan terus-menerus. Nah, jadi desain itu diciptakan terus-menerus tanpa henti, misalnya. Itu namanya managing.
Kemudian prototyping, yaitu memperbaiki atau memodifikasi desain warisan nenek moyang. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya misalnya batik ya. Batik motif parang. Kemudian dimodifikasi parangnya menjadi parang rusak. Itu contohnya. Itu punya Pak Dudung yang desainer batik ya, ada di Pekanjangan. Nah, kemudian trend spotting, membuat suatu desain berdasarkan tren yang sedang berkembang. Misalnya kita membuat baju batik motif klub bola dunia. Nah, lagi tren, nah itu kita buat. Itu yang namanya trend spotting. Ya. Sekian pelajaran untuk desain produk. Jika ada yang kurang paham, bisa bertanya melalui Japri WA atau di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.